Oke, berarti kuncinya nggak ngeyelan ya. Iya, jangan ngeyelan, belajar dari yang sudah berhasil, yang mau berbagi itu belajar, jangan jangan ngetesan, ngetesan. Oke, Tapi belum oke. ada Kak Ryan ya buku kesalahan ber berinvestasi atau trading itu belum. Kayaknya boleh untuk buku berikutnya itu. Buset, itu Iya, udah buku beberapa kali 15 ya? beberapa kali mau bikin. Hah? Oh, sekarang 22, Kak. Oke. Iya, iya dong. Harus ada satu buku yang ngomonginnya soal kejelekan, soal kelemahan, soal kesalahan. Oke ya? Ya, saya pernah bikin buku aneka aneka praktek penipuan, Pak, Kak Niki, dan ternyata saya dikomplain sama penerbit saya. Ini jangan tulis aneka penipuan, orang ini mau baca selalu yang menguntungkan, yang begini-begini kurang laku. Nah, jadi kita diomelin sama penerbit. Aduh. Pasti penerbitnya itu generasi sekarang kan lain kan. Kan mau Iya. taunya Ya, justru tadi kan mau belajar dari kesalahan orang lain gitu kan Kak Friska kan. Kan Iya, Kak, bener. paling ya, bijak kan gitu kata Kak Ryan. Jadi tolonglah buat satu buku yang isinya mengenai kesalahan, kebodohan, kekurangan dan lain-lain seperti itulah. Kayaknya ya, bakalan bestseller itu buku itu. Ini ya. ini bentar, saya mencium-cium bau-baunya kayaknya ini buku selanjutnya Kak Niki nih. Kita nanti kontak Mas Oh, Windy nih. Dan jadi ke Mas Windy nih. Ini satu penerbit semua ini. Reuni. Ya, pada setuju loh. Ya, nanti kita bertiga coba request ke Mas iya. Windy ya. Kita bikinin Rasanya selanjutnya. ya kan, rasanya apa ya di Indonesia lah, di luar saya nggak tahu. Tapi belum pernah ada buku yang isinya mengenai itu. Boleh Kak Ryan Siap. daripada iya kan, biar dapat ide baru kita nih gitu. Kita Oke, kita mudah-mudahan langsung ini Alex nonton nih. panggil Mas Windy. Oke, oke. Oke, thank you Mas Kakak Ryan ya atas jawabannya nih. Jadi kalau Kakak Ryan tadi teman-teman masih ingat ya 3 sampai 4 tahun ya untuk sampai bisa menemukan jati dirinya untuk trading maupun untuk investing. Pastinya nanti angka itu beda-beda ya teman-teman di sini mungkin akan bisa lebih cepat atau mungkin lebih lama juga bisa jadi. Nah, kita kembali ke Kak Niki nih. Kak Niki yang udah lebih dari 25 tahun di pasar saham mungkin. Wah, dari awal aku brojol. Menyatakan ketuaan seseorang ini dengan cara kata-kata brojol ini gawat. Dari tadi ini pertanyaan ketiga dan pasti bersinggungan sama umur aja, sama sejarah gitu. Ya, kan Oke lah. mumpung ini. Mumpung ada saksi hidup nih, ya SG dari zaman dulu sampai sekarang. Kapan lagi kita bisa ngobrol-ngobrol dengan dua kakak ini? Nah, balik lagi ke Kak Niki. Ada nggak atau mungkin sepengamatan Kak Niki puluhan tahun ini sektor yang sekiranya paling sustain yang mungkin bisa menjadi alternatif pertimbangan buat para investor newbie yang sering banget nih DM ke Mince minta pandangan sektor apa segala macam. Nah ini kayaknya lebih cocok sama Kak Niki. Rekomendasi saham nih, langsung saya catat siap. Ini kayaknya udah mulai menjurus ini seperti itu. Tapi Kita mulai masuk ke Kak Ryan, Kak Friska, saya pernah mau menulis satu tema, satu tulisan bahwa bagaimanapun saya ngecap sengecap-ngecapnya bahwa dulu tahun 98 ketahuan banget mulai di bursanya di pasar modal 98 itu indeks masih 300 400. Krisis 98, krisis yang terbesar, terus merambat naik 2008 tadi Kak Ryan udah sampaikan, kena lagi krisis. Kemudian terus merambat-rambat sampai hari ini misalnya sekarang berapa? 7.000 kan indeks kan seperti itu. Itu kan cerita yang sebenarnya real, cerita nyata apa adanya. Yang saya ngalamin. Saya adalah tadi kan istilahnya saksi hidup kan, saksi sejarah. Saya ngalamin dari transaksi sehari-hari yang cuma 40 miliar di bursa. 40 miliar. Bandingkan dengan sekarang misalnya 15 triliun seperti itu. Tapi kan balik lagi itu pengalaman saya yang kalau saya cerita, mungkin orang ya cuma sekedar dengar. Kalau kondisi krisis lagi turun,
turun nanti juga naik lagi. Tapi nggak semua orang kan bisa dimudahkan untuk percaya dengan itu. Padahal ya grafiknya memang sudah seperti itu dan saya mengalami itu. Oke, saya cuma mau mengatakan bahwa ya ya memang kenyataannya seperti itu. Kalau tadi misalnya Kak Friska nanya sektor dan lain-lain, sebenarnya kan semua kembali kita bisa lihat dari data yang ada, ya kan? IHSG secara keseluruhan clear tadi kita sudah sampaikan. Kalau sektor bicara sektor, mungkin saya nggak tahu Kak Ryan nanti yang akan koreksi atau tambahkan. Tapi kalau saya mungkin yang paling mudah, cara berpikir paling pendek, paling dangkal, paling bodoh, saya paling senang dengan sektor perbankan misalnya. Buat saya apapun yang terjadi, perbankan selalu dibutuhkan. Ya kan? Mau kayak gimana pun, mau komoditi lagi oke, atau kondisi yang lain, ada sektor properti misalnya lagi oke, pasti perbankan ujung-ujungnya dibutuhkan. Kan nggak mungkin nggak dibutuhkan. Consumer good lagi bagus dan lain-lain. Jadi buat saya sektor yang mungkin istilahnya mungkin defensif lah. Saya investor jangka panjang, jadi saya tidak memanfaatkan momentum, cenderung tidak memanfaatkan momentum, nggak peduli pada saat pandemi, oh kayaknya sektor ini lagi oke, sektor ini. Mungkin saya lebih ke sektor yang tadi, perbankan, atau kalau nggak bicara sektor, saya kembali ke individu saham masing-masing. Nggak FOMO, nggak terganggu dengan pom-poman seperti itu. Ya itu aja. Yang memang rasanya jauh lebih nyaman seperti itu. Tadi Kak Ryan cerita 4 tahun masa pembelajaran sampai akhirnya dia tobat seperti itu atau menemukan jalan yang benar. Di awal-awal tadi di awal cerita sama saya juga mengalami beberapa tahun, mungkin 4 tahun juga kira-kira seperti itu, 98 sampai tahun mungkin 2000 awal, setelah bubble tahun 2000 itu 2K itu, dan setelah itu saya mungkin tidak secanggih Kak Ryan mulai tarik-tarik garis pakai buku milimeter seperti itu. Tapi karena saya background-nya keuangan, accounting, jadi akhirnya saya lebih melihat ke angka-angka, lebih melihat ke fundamental dan lain-lain. Jadi jalannya yaitu ada masa pembelajaran. Mudah-mudahan teman-teman nggak perlu sampai 4 tahun lah. Nanti beli bukunya Kak Ryan yang baru yang tadi. Mungkin cuma butuh 1 bulan belajar buku itu, dan kita akhirnya nggak perlu mengalami masa susah yang 4 tahun yang seperti itu. Bisa diringkas investor hack nih kayaknya. Oke. Wah, ini kata teman-teman, kata Mas Fauzi nih, senior kalau udah bersabda emang adem banget nih panutan. Ya memang kalau 2 orang ini udah bersabda itu, aku pun kalau dengerin itu udah ini aja, ya. Nah, oke, kita lanjut nih ke Kak Ryan. Tadi berhubung banyak-banyak pemula juga yang pengen belajar trading, boleh feel nggak Kak Ryan yang udah dulu setelah 4 tahun itu akhirnya menemukan sebuah metode yang cocok dan nyaman buat Ryan, Kak Ryan. Mungkin yang lain belum tentu cocok, tapi mungkin boleh Kak Ryan spill metode trading selama ini yang dipakai seperti apa, singkatnya kurang lebih. Kita sambil baca komen ya Kak. Iya. Ya. Komennya lucu-lucu soalnya. Indonesia dulu harus dijajah dulu baru pinter. Bisa aja nih Afi Rizky. Oke, dari saya ya. Jadi setelah saya belajar, jadi saya walaupun angkatannya adalah mulai dari 18 tahun yang lalu, saya itu mempelajari pergerakan market. Itu dari tahun 1890-an. Jadi ketika market turun di tahun 2008, saya bilang begini, kapan lagi sih market pernah turun sebelumnya? Saya tarik mundur tuh. Tahun 2000 bubble.com, tarik mundur tahun 98, tarik mundur tahun 90, tarik mundur tahun 80, tarik mundur tahun 72, tarik terus sampai akhir data yang saya cuma dapat itu tahun 1890. Dan dari situ saya coba dari strategi-strategi saya. Kalau bahasa orang keren sekarang tuh katanya metodenya adalah di backtest gitu ya. Tapi nggak penting lah. Banyak istilah-istilah keren di pasar modal yang tidak membuat Anda kaya kaya kalau tahu. Ya kan? Itu nggak terlalu penting. Setuju banget. Nah,
Jadi ternyata trading itu dari sekian ratusan ribuan technical metode trading itu cuma berakhir dengan dua ternyata. Yaitu adalah disebut counter trend atau following trend. Counter itu adalah berlawanan sama arah yang sedang terjadi. Kalau lagi turun, kita berani beli. Kenapa? Karena kalau turun, itu beli kan harapannya naik ya. Kalau naik, kita jual. Berarti kan kita berlawanan dari arah ya. Nah, ada yang namanya trend following. Trend following itu adalah lagi naik dibeli. Nah, yang nggak masuk logika, lagi turun dijual. Nah, kalau memang belum sampai logikanya sampai dengan lagi turun dijual, berarti singkirkan aja. Berarti nggak usah belajar strategi trading itu dulu. Mulailah dari yang logikanya masuk sama kita. Kalau kita sudah masuk logikanya, maka toolsnya tinggal dicari. Jadi cuma dua nih ya, buat PR ya, itu trend following atau counter trend. Kalau counter trend itu lagi turun, kita berani buy. Biasa orang bilang itu kalau lagi turun itu dalam keadaan turun biasa bahasa keren di pasar tuh ada yang namanya swing lah, ada yang namanya market rebound lah ya. Nggak tahu bedanya apa sama abon sama bonbon, pokoknya market rebound gitu ya. Kayak gitu kira-kira. Nah, kalau dari dua itu nanti kita tinggal bisa jabarin mau strateginya apa. Jadi sebenarnya tidak susah dalam trading. Yang penting adalah kita cari yang cocok sama logika kita. Oke, siap. Jadi harus nemu logiknya dulu, nanti baru bisa meneruskan ya jalannya ya. Ini nanya terus PR gimana sih Kak Ryan? Oh iya dong, kan kalau edukator tuh gitu, sudah ngasih penjelasan sedikit, PR-nya banyak. Oke, tapi memang benar karena tadi kan aku nanyanya spill dikit, jadi nggak usah semuanya, nggak apa-apa. Tinggal itu nanti PR-nya teman-teman ya. Perhatikan tadi 2 clue dari Kak Ryan seperti apa. Nah, kita kembali ke Kak Niki. Ini nggak ngomongin sejarah, tenang, nggak ngomongin sejarah. Syukurlah, lega dikit. Tapi Rekomendasi saham. nggak usah. Udah jadi tugasnya para analis di sekuritas kayaknya kalau itu. Itu kan mereka dibayar ya udah harus tanya ke mereka harusnya. Kita tanya ini aja yang sering muncul juga di DM ngerti saham nih. Sering nanya, Mince gimana sih caranya biar kita itu nggak gampang termakan pom-pom? Bahasa sekarang kan anak-anak muda zaman now itu kan pom-pom. Kalau dulu mungkin zaman kita apa ya, provokator kayak gitu mungkin. Atau zaman dulu lagi apa tuh istilahnya. Nah itu gimana Kak Niki dari pengalaman biar tidak gampang mendengar sana-sini, membaca banyak berita, rumor segala macam, tapi kita tidak mudah terpengaruh, intinya seperti itu. Saya percaya kita semua bisa menilai sebuah akun itu benar atau tidak. Saya percaya kita bisa menilai itu. Dari karakter akun IG lah ya, akun medsos seperti itu, kita sudah bisa tahu bahwa si Kak Ryan, Kak Friska memang mau ngajarin kita, mau kita pinter, mau kita belajar, dan lain-lain seperti itu. Beda dengan akun-akun yang sangat agresif, yang kita sekali lagi kita kan pasti punya feeling, punya insting bahwa akun ini kelihatannya cuman mau memanfaatkan kita sebagai followersnya, memanfaatkan para followersnya untuk sesuatu kepentingan dia. Ya kan? Saya percaya kita semua tahu itu. Cuman masalahnya akhirnya kadang-kadang kan, tadi Kak Ryan bicaranya tuh sulit banget sih, jelimet banget. Susah banget sih nyebut 3 saham aja Kak Ryan malam hari ini gitu loh. Kenapa mesti bawa sejarah ke tahun 1800-an? Sebut aja 3 saham seperti itu. Tapi itu kan yang terjadi. Banyak di antara kita yang lebih suka dengan Kak Ryan, Kak Friska yang langsung nyebut saham sambil mempertontonkan segala kejayaannya seperti itu. Dan itu yang kita tahu kan sangat logis lah, logik. Rasanya teman-teman di bursa itu kan kapitalis lah ya kan, kapitalis itu kan anak kandungnya kapitalis seperti itu. Jadi nggak ada ceritanya yang freelance seperti itu, entah karena dia lagi mau ya punya niat atau punya kepentingan lain. Tapi sekali lagi saya kembali, kita tahu kok, kita pasti merasakan itu, kita nggak bodoh-bodoh amat
dengan segala hormat, para korban investasi bodong sekalipun, saya percaya sebagian itu adalah mereka tahu bahwa mereka masuk ke investasi yang bodong. Tapi mereka memang nekat, memang greedy gitu loh. Lebih banyak orang-orang yang seperti itu. Sama juga kita-kita yang greedy karena maunya instan, maunya cepet, dan lain-lain. Jadi nggak ada tips apapun, saya percaya kita semua bisa menilai itu dari kasat mata. Oh, Begitu. insting ya, kayak semacam ya kita punya feeling atau insting gitu, berarti kita harus memperkaya atau ningkatin lagi skill insting kita sepertinya teman-teman, biar kita Iya, bisa nih ke ini kadang skill pom atau betul, enggak gitu. Kak Friska. Kadang-kadang akhirnya kita yang mau lurus-lurus, lempeng-lempeng, begitu kita misalnya lagi, ya kan misalnya di emiten news gitu ya, atau di ngerti saham, atau di tempatnya Kak Ryan seperti itu, kita lagi misalnya bahas satu saham, tidak dalam konteks untuk pom-pom rekomendasi, komentarnya kadang ngeselin juga gitu. Wih, lagi pom-pom saham ini. Seolah-olah kita punya kepentingan, padahal kita lagi ngajarin, oh saham ini harus dilihat ininya loh, kayak gitu. Kira-kira, tapi akhirnya mudah-mudahan kita tetap Ya, ya. masih bersemangat untuk Mengedukasi pasar modal. mengedukasi. Ini sosok orang-orang yang getol banget, tetap kekeh buat konsisten ngedukasi pasar modal loh teman-teman. Kita harus sujud semua nih pokoknya. Aku mau nambahin, boleh nggak, Kak Niki? Boleh. Harus Oke. itu. Oke, saya nambahin nih ya, Kak Friska. Jadi ketika tahun 2000, ini kenapa kita selalu mulai dari tahun 2000-an terus, ketika saya jadi kayak orang tua sekali ya. Tapi gini. 2000 saya masih Saya saya nulis buku itu kan mulai tahun 2012 ya. Tapi sebenarnya tulisan-tulisan saya itu sudah ada dari hari pertama ketika saya belajar loh. Karena saya waktu itu tuh mikir gini, kok susah banget ya buat orang-orang yang, ya kalau kayak Kak Niki yang punya background finance accounting, mungkin membaca laporan keuangan itu adalah suatu hal yang umum gitu ya. Saya itu pertama kali tidak tahu bahwa PER itu adalah price to earning ratio. Nggak tahu yang namanya harga dibagi laba bersih gitu ya. Jadi pada saat itu tuh ketika carilah PER yang kecil, saya pengen tabok aja yang ngomong kayak gitu. Kenapa? PER kecil tuh berapa? Sebut, angkanya sebut. Ya, kita kan juga 5, 2, 1, setengah, minus 10 kan gitu ya. Kan kita pasti ada rasa kepengen gitu ya. Nah, tapi saya tuh batal loh mau nerbitin buku saya yang pertama waktu itu. Kenapa? Saya lupa saya pernah cerita atau enggak, tapi kenapa saya batal? Karena saya tuh, beberapa guru saya itu disumpah serapain orang karena satu, ngelola duit orang. Yang kedua, jadi bandar saham. Enggak bandar, jadi bandit, dicari Interpol.